Kami mencoba masuk lebih dalam ke area villa yang sudah dipenuhi semak belukar, hingga Rudi merasakan sesuatu menyambut kami. Wow, ini ada batu di sini, Rud. Kenapa ini? Apa yang kamu rasain? Di dalam sini ada sesuatu, ada yang tinggal. Ada sosok, bentuknya mirip barong Bali. Yang berkaitan dengan pura itu berarti sosok leak. Jadi sosoknya itu matanya hitam besar, kemudian dia rambutnya panjang, kukunya tajam. Dia bergerak seperti ini, Mar. Lidahnya menjulur keluar, panjang sekali. Badannya besar, Rud. Badannya gemuk, besar. Tapi tingginya cuma setinggi saya. Kamu siapa? Dia nggak mau menyebutkan namanya siapa. Dan yang jelas dia bilang dia adalah salah satu penjaga di sini. Ada sosok yang sangat kuat yang bisa dibilang itu adalah tuannya dia. Itu di dalam sana. Dan ini bukan, istilahnya bukan sosok sembarangan ini. Ini sangat kuat dan tua. Dan ada hubungannya dengan Prabu Siliwangi. Mereka udah menetap di sini bener-bener udah lama banget ya. Sebagian iya, ada yang sudah lama. Tapi sebagian ada yang masih muda sih. Nah, kalau si Barong ini termasuk salah satu yang sudah lama. Nah, tapi aku jadi bingung kenapa ada sosok Barong ini di Bogor gitu. Karena dia ngapain di sini, Rud? Kenapa dia seperti ini bentuknya gitu kan? Ini ada hubungannya sama korelasi ya tadi yang saya bilang kerajaan kuno itu. Oke. Saya tadi nanya siapa sosok di sana, ada apa aja di sana. Dia bilang dia nggak mau sebutin. Tapi kita diizinkan masuk. Oke. Jadi cari tahu sendiri katanya. Jadi kita nggak apa-apa ya. Menurut dia kita nggak masalah untuk masuk ke dalam melakukan penelusuran. Tanah ini memang sejak zaman dulu sakral. Ketika villa ini dibangun, mereka sebagian menetap di villa ini. Dan mungkin hanya sebagian orang yang menyadari keberadaan mereka. Nah, ketika si villa ini terbengkalai, saat itu eksistensi mereka makin menjadi-jadi. Mereka seperti menguasai tempat ini akhirnya sekarang. Karena ini memang nggak ada manusia lagi, Nat. Iya, karena benar-benar terbengkalai ya, Ruth. Oke, aku juga penasaran sih sebetulnya di dalam itu seperti apa. Kalau gitu kita masuk aja sekarang ya, Ruth. Ayo. Berhubung kita juga udah dapat izin ya. Penelusuran kami pun berlanjut dengan memasuki bangunan villa. Namun Sola membenarkan cerita yang ada, Rudi merasakan sesuatu menyambut kami di pintu depan. Ada muncul sesosok perempuan cantik. Dia berdiri di depan pintu masuk itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia itu sosoknya itu perempuan cantik sekali. Rambutnya tegerai di samping sini. Oke. Terus dia pakai baju warnanya kuning, coklat sama hijau. Kuning, coklat, dan hijau. Campuran perpaduan antara warna itu. Oke. Dan kadang dia tangannya seperti ini. Kayak lagi menari gitu, Rud. Kayak menari, kayak apa ya? Kayak semacam pagar ayu gitu. Dan dia penjaga juga di sini atau
siapa dia sebenarnya? Kenapa dia ada di pas depan pintu Villa Nanas ini? Sosok tersebut itu Dayang. Banyak orang yang mengatakan A, B, C, D, jangan istilahnya dianggap. Sebenarnya itu Dayang. Dia, ya pokoknya dia ini adalah sosok Dayang di kerajaan sejak dulu. Nah, banyak orang yang salah sangka tentang dia. Dia Dayang, tapi orang mengira dia adalah Nyimas Kentring Manik. Nyimas Kentring Manik. Mas Kentringman itu namanya. Bukan nama dia. Itu apa? Nama kamu siapa? Dia cuma gila-gila senyum-senyum aja. Berarti kita nggak boleh tahu nama dia. Jadi kita nggak boleh tahu nama dia. Jadi dia cuma bisa sebut sedikit aja tentang dia. Dia nggak mau kita semua banyak tahu tentang dia. Yang jelas dia adalah seorang Dayang di sini. Dia cuma bilang itu. Tapi dia ini cantik sekali. Saking cantiknya orang mengira bahwa dia ini adalah sosok yang punya kedudukan tinggi di sini. Ruth, tapi dia ini juga suka ke jalan raya nggak sih? Untuk mungkin menakut-nakuti atau mungkin untuk ngedistract para pengendara sampai akhirnya sering banget kan terjadi kecelakaan di depan Villa Nanas ini. Dia salah satunya bukan penyebabnya, Ruth. Bukan. Dia bukan penyebab kecelakaan. Kalau dia ini tipenya sangat hati-hati. Dia suka jalan-jalan, iya betul. Kadang jalan ke jalanan, kadang ke sana, kadang ke sana. Dan dia bilang di sini ada sebuah altar. Altar itu tempat semacam pemujaan gitu ya. Dari zaman dulu. Kadang dia datang ke altar itu. Ke pemujaan itu yang lokasinya dekat Villa Nanas ini juga. Dekat sekitar sini dia bilang. Tapi itu di mana? Di mana ya? Di mana? Sana, area sana katanya. Cuma tepatnya saya kurang tahu. Jadi teritorinya dia itu di depan Villa Nanas ini dan dia sering ke tempat yang tadi kamu udah bilang. Ya, betul. Seperti itu. Saya minta izin, saya bilang, apakah kami boleh masuk ke dalam? Dia bilang, boleh. Saya pamit dulu, dia bilang. Dia mau kemana? Iya. Yuk, boleh masuk ke dalam. Oke. Dan dia juga udah pergi, udah hilang. Oke. Permisi ya, yuk tim kita coba lihat